Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Ma'atil I'tiqad, dan sekarang kita pada pertemuan ke-39. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang akan kewajiban mentaati pemerintah. Sekarang kita masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu kata penulis rahimallahu taala, wa minas sunnati hijranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumati fid dini wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ati wal isgha'u ila kalamihim wal isgha'i ila kalamihim wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, wa minas sunnah, termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah, hijranu ahlil bid'ah, menghajar, memboikot pelaku bid'ah, wa mubayanatuhum, dan memisahkan diri dari mereka, wa tarkul jidali, meninggalkan perdebatan, wal khusumati fid dini, dan permusuhan dalam agama, wa tarkun nadhari, dan meninggalkan membaca, yaitu maksudnya apa? Meninggalkan membaca, tidak membaca. Meninggalkan dari membaca, ya, tidak membaca kitab-kitab ahlul bid'ah. Wal isgha'i ila kalamihim, yaitu meninggalkan mendengarkan, yaitu tidak mendengar maksudnya. Wal isgha'i, al isgha'i ataf ke an-nazar, ya, tarkun nadhari wa tarkul isgha'i, ataf ke an-nazar sebelumnya itu. Tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ati wal isgha'i, ya, ataf ke nazar, yaitu meninggalkan melihat, meninggalkan mendengar, ya, tidak melihat dan tidak mendengar, ila kalamihim, kepada perkataan mereka. Enggak boleh kita mendengar perkataan mereka. Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, setiap seseorang yang membuat atau setiap sesuatu hal yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan ini sempat kita singgung juga sebelumnya, tapi ini nanti akan dibahas secara global saja. Dan insya Allah nanti di kelas 2 kita akan bahas secara merinci tentang hal ini dalam kitab Manhaj, ya, dalam kitab Manhaj insya Allah ta'ala. Nanti di Usul Sunnah Imam Ahmad, juga nanti di Kun Salafiyan ala Jaddah, juga dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, insya Allah itu akan dibahas secara rinci. Dan dilanjutkan lagi dengan Syarhus Sunnah lil Imamil Barbahari, itu lebih luas, ya. Seorang itu dia bertahap. Ya, kalau langsung dia mempelajari kitab yang tinggi muntah, nggak bisa, nggak mampu. Qala syarih rahimallahu ta'ala, hijranu ahlil bid'ah, yang menghajar, memboikot pelaku bid'ah. Al-hijranu masdaru hajara, ya, hijran masdar dari hajara. Wa huwa lughatan at-tarku, dan dia definisi secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan. Wal muradu bi hijrani ahlil bid'ah al-ibti'adu anhum wa tarku mahabbatihim wa muwalatihim wassalami alaihim wa ziyaratihim wa iyadatihim wa nahwi dhalik. Wal muradu bi hijrani ahlil bid'ah, yang diinginkan dengan menghajar, ya, memboikot pelaku bid'ah. Antum tahu boikot, ya? Didiamkan, itu boikot. Maksudnya apa? Memboikot pelaku bid'ah, al-ibti'adu anhum, menjauh dari mereka. Wa tarku mahabbatihim, tidak mencintai mereka.
wa muwalatihim, ya, tidak berloyalitas kepada mereka, wassalami alaihim, tidak memberikan salam kepada mereka, wa ziyaratihim, ya, tidak mengunjungi mereka, wa iyadatihim, tidak menjenguk mereka ketika sakit, wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ingat, ini masih kitab awal, dan tadi udah anak katakan nanti akan dibahas lebih rinci ya. Jadi seorang jangan baru dia belajar kitab kelas 1 ibarat anak SD, langsung dia ingin bangun-bangunan, langsung dia ingin mendebat orang-orang yang sudah belajar SMA tentang matematika. Wa hijranu ahlil bid'ah wajibun, memboikot pelaku bid'ah itu wajib. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menjapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena pelaku bid'ah itu adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, membuat hal yang baru dalam agama. Maka kalian tidak akan mendapati kaum yang dia beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak akan kau dapati. Tidak akan kau dapati. Maksudnya apa? Kalau orang mencintai Allah dan hari akhir, dia pasti tidak mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hajara Ka'ba ibn Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati Tabukin. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghajar, memboikot Ka'ab bin Malik wa sahibaihi, dan dua temannya. Hina, ketika takhallafu, mereka tidak mengikuti dari perang Tabuk. Ya, ghazwa itu perang. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimiyah di sini, perhatikan, lakin in kana fi mujalasatihim maslahatun litabyinil haqqi lahum wa tahdhirihim minal bid'ati fala ba'sa bidzalik wa rubbama yakunu dzalika matluban. Rasul Pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan, lakin, akan tapi, in kana fi mujalasatihim, apabila duduk-duduk bersama mereka pelaku bid'ah, maslahatun, terdapat kemaslahatan, litabyinil haqqi lahum, untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka, wa tahdhirihim minal bid'ati, dan memperingatkan mereka dari kebid'ahan, fala ba'sa bidzalik, enggak mengapa hal itu, kalau tujuannya untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka, memperingati mereka dari kebid'ahan, ada maslahatnya, fala ba's, la ba'sa bidzalik. Bahkan warubbama yakunu dzalika matluban, boleh jadi hal itu itulah yang dimau, hal itu adalah yang dituntut. Seseorang menasihati kalau dia memang memiliki kecukupan ilmu. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, serulah kamu kepada jalan Rabbmu dengan hikmah bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Debat mereka maksudnya apa? Wa hadza qad yakunu bil mujalasati wal musyafahati, wa qad yakunu bil murasalati wal mukatabati. Ya, Allah mengatakan jadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Ya, maksudnya ini hadza qad yakunu, ini dapat terjadi bil mujalasah, dengan duduk-duduk bersama mereka. Ya, duduk-duduk dulu bersama mereka, kemudian kita nasihati, kita berikan pengarahan, kita kasih tahu ini yang benar. Wal musyafahati, dan berbicara, ya, berbicara dengan mereka. Kalau memang ada maslahatnya untuk menjelaskan kebenaran, itu tidak mengapa.
Wa qad yakunu bil murasalati, dan terkadang bisa terjadi dengan murasalah, saling surat menyurat. Ya, kalau sekarang mungkin kita bisa WhatsApp, chat-chatan. Wal mukatabati, dan tulis menulis dalam menasihati mereka. Wa min hijrani ahlil bid'ah, ini perhatikan, yang ngantuk ya bisa ambil air wudu. Tarkun nadhari fi kutubihim. Kenapa? Khaufan minal fitnati biha. Au tarwijiha bainan nasi. Fal ibti'adu an mawatinid dhalali wajibun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fid dajjali man sami'a bihi falyan'a anhu. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubuhati. Rawahu Abu Dawud qala al-Albani wa isnaduhu sahih. Perhatikan di sini kata Syekh Ibnu Taimin, wa min hijrani bukan hijrani di situ. Antum apa tulisannya? Ada alif dan nunnya enggak? Enggak ada. Berarti wa min hajri. Wa min hajri ahlil bid'ah, termasuk dari menghajar pelaku bid'ah adalah tarkun nadhari fi kutubihim, tidak melihat buku-buku mereka. Ya, tidak membaca buku-buku mereka. Kenapa? Khaufan minal fitnati biha, karena takut dari fitnah dengannya. Fitnah di situ. Atau tarwijiha bainan nasi, tersebarnya buku-buku mereka di antara manusia. Misalnya ada ustadz ahlu sunnah, dia membaca buku pelaku bid'ah, akhirnya apa? Ternyata ustadz itu dia baca buku ini. Akhirnya apa? Tersebarlah. Dan akhirnya karena tersebar, laku bukunya, dan orang pun membeli dan membacanya itu. Maka termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah tidak membaca buku-buku mereka. Falibti'adu an mawatinid dhalali wajibun, menjauhi dari tempat-tempat kesesatan itu wajib. Ya, kalau misalnya rumah antum itu dekat dengan tempat-tempat kesesatan, diskotik, tempat dengan dipenuhi kebid'ahan, kesyirikan, menjauhi darinya. Karena kita enggak tahu, bisa jadi nanti Allah akan menurunkan azab pada kaum tersebut dan dia terkena azabnya. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang Dajjal, man sami'a bihi, barang siapa yang mendengar Dajjal, falyan'a anhu, hendaknya dia menjauh darinya. Apa alyan'a? Menjauh. Falyan'a anhu, menjauh darinya. Kenapa? Lihat di sini kata Rasulullah, fa wallahi, demi Allah, innar rajula la ya'tihi, sesungguhnya terdapat seorang lelaki, la ya'tihi, benar-benar mendatangi Dajjal. Ya, dia sosokan kan. Saya memiliki ilmu ini, saya memiliki keimanan ini. Ya azam. Apa azam? Qum ya azam. Nanti yang ngantuk langsung suruh berdiri ya. Tadi Anda udah bilang kalau ngantuk ambil air wudu. Kan enggak ada yang ambil air wudu. Sesungguhnya terdapat seseorang lelaki, layatihi, dia mendatangi Dajjal. Wa huwa yahsabu annahu mu'minun, dan dia mengira bahwasanya dia mukmin. Nah, dia punya PD yang tinggi. Saya punya keimanan. Saya pernah belajar ini dan ini. Mana sih Dajjal, mana dia? Gitu kan. Tapi apa akhirnya? Fayattabi'uhu, lalu dia mengikuti Dajjal tersebut. Kenapa? Mimma yab'atsu, dari apa yang datang dengannya, minasyubuhat, dari syubhat-syubhat. Oleh karena itu seorang harus menjauhi tempat-tempat kesesatan, tidak membaca buku-buku mereka. Tapi di sini kata Syekh Ibnu Taimiyah dengan catatan, lakin in kana al-gharadu minan nadhari fi kutubihim ma'rifata bid'atihim. Apa ya ma'rifata? Khabar kana, ahsan. Ma'rifata bid'atihim li raddi 'alaiha
Fala ba'sa bidzalik. Yatawadda ya Azam. Ba'da dzalik ijlis. Bagi siapa? Liman kana indahu minal aqidati sahihati ma yatahassanu bihi wa kana qadiran ala raddi alaihim bal rubbama kana wajiban lianna raddal bid'ati wajibun wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, tadi nggak boleh membaca kitab-kitab mereka. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimiyah, lakin in kana al-gharadu, akan tapi apabila tujuannya, gharad tujuan, apabila tujuannya minal nazari fi kutubihim, dari melihat buku-buku mereka, tujuannya adalah ma'rifata bid'atihi, mengetahui kebid'ahan mereka, liraddi 'alaiha, untuk membantah kebid'ahannya, fala ba'sa bidzalik, enggak apa-apa hal itu. Kalau dia tujuannya untuk mengetahui kebid'ahan mereka, untuk membantah kebid'ahannya. Bagi siapa hal itu? Enggak sembarangan orang. Liman kana indahu minal aqidatis sahihati, bagi orang yang dia memiliki akidah yang benar, ma yatahassanu bihi, yang dia dapat yatahassan, membentengi dirinya, bihi, dengannya. Yang membentengi dengannya, maksudnya apa? Membentengi dirinya itu ya. Wa kana qadiran ala raddi 'alaiha, dan wa kana qadiran ala raddi 'alaihim, dan dia mampu untuk membantah mereka. Bahkan bukan hanya boleh, kata Syekh, bal rubbama kana wajiban, bahkan boleh jadi wajib membaca buku-buku mereka bagi orang yang memiliki akidah yang benar ya. Kenapa? Lianna raddal bid'ati wajibun, karena bahwa saya membantah kebid'ahan itu wajib, agar orang manusia mengetahuinya. Dan kaidah ini kaidah ya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia wajib. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-jidalu wal khisamu fid dini, berdebat dan berselisih dalam agama. Al-jidalu masdaru jadala, wal jadalu munaza'atul khasmi litaghallubi 'alaihi. Jidal itu masdar dari jadala ya, jadala yujadilu jidalun. Apa itu jidal? Al-jadalu munaza'atul khasmi, mendebat musuh ya, mendebat lawan, khasm, litaghallubi 'alaihi, untuk mengalahkannya, itu jidal, mendebat untuk mengalahkannya. Wa fil qamus, dalam kitab al-qamus, al-jadalu al-ladadu fil khusumati wal khisamu al-mujadalatu fahuma bima'nan wahidin. Al-jadalu al-ladad, yaitu orang yang ulet, maksudnya apa? Ngeyel. Fil khusumah, dalam permusuhan, itu jadal. Orang yang ngeyel dalam permusuhan, kan jidal gitu. Dia bilang ini, dia bantah lagi, dia bantah lagi, dia bantah lagi, ngeyel. Wal khisam ya, perselisihan, itu juga al-mujadalah, sama berdebat. Keduanya bermakna satu, bermakna sama. Khisam dan jidal sama-sama berselisih, berdebat, sama deh. Tapi perhatikan, gak asal-asal orang berdebat. Di sini ada pembagiannya. Wa yanqasimul khisamu wal jidalu fid dini ila qismaini. Man sunduk misrah. Wa yanqasimul khisam wal jidalu fid dini ila qismain. Terbagi khisam. Apa khisam artinya tadi? Perselisihan. Wal jidal apa? Perdebatan. Di dalam agama menjadi dua pembagian.
Perselisihan dan perdebatan dalam agama terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, ayyakuna al-gharadu min dzalika itsbatal haqqi wa ibtal al-batili wa hadha ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban bihasabil hali liqauli ta'ala ud'u ila sabili rabbik ila akhirih. Jenis yang pertama, pembagian yang pertama, ayyakunal gharadu min dzalik, ya, yaitu tujuan dari hal itu, tujuan dari berdebat, tujuan dari berselisih adalah isbatal haq, menetapkan kebenaran, wa ibtalal batili, dan melenyapkan kebatilan. Ya, kalau orang berdebat tujuannya itu menetapkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, hadza ma'murun bihi, ini yang diperintahkan. Imma wujuban wa istihbaban, entah hal itu wajib atau dianjurkan, bihasabil hal, sesuai dengan keadaan. Misal ada orang dia menyebarkan kesesatan, kesyirikan, dan kalau misalnya nggak diperingatkan manusia dari orang tersebut, bisa-bisa nanti manusia bisa mengikutinya. Misalnya dalam suatu desa tiba-tiba ada ustadz baru, dia membawakan kesyirikan, kesesatan, kebid'ahan. Kalau nggak ada yang memperingatkan, nanti bisa-bisa semua bisa ngikutin kesyirikannya, kesesatannya, kebid'ahannya. Maka di situ menjadi wajib. Kalau memang kesyirikan yang disebar, misalnya nanti kita pergi ke kuburan Wali Songo, ya, gitu kan. Nanti di kuburan Wali Songo kalian minta berdoa ke kuburan itu karena dia itu orang-orang soleh. Di situ dia harus diperingatkan. Berarti apa? Dia punya ilmu dan dia mampu, wajib, karena kesyirikan. Sesuai dengan keadaan. Liqauli ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Kembali lagi, apa kata Allah? Serulah kamu kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, ya, kita harus dengan hikmah juga. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik, ya, harus dengan cara yang paling baik. Itu yang pertama. Asan yang kedua, ayyakunal gharadu minhu at-ta'nita awil intisara linnafsi awlil batili fahadha qabihun manhiyun anhu liqauli ta'ala ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru wa qawlihi wajadilu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Jenis jidal yang kedua yaitu ayyakunal gharadu minhu, tujuan darinya adalah at-ta'nid, mempersulit, awil intisara linnafsi, atau untuk memenangkan dirinya, yaitu terkepentingan pribadi. Ya, kalau saya menang debat nanti dapat 1 miliar, wah, ya, debatlah. Walaupun agama yang tentang agama, tapi kalau untuk kepentingan dirinya pribadi, aulil batili, atau untuk memenangkan kebatilan, atau untuk kebatilan, yaitu al-intisar lil batil, memenangkan kebatilan, fahadha qabihun, ini jelek, ini buruk, manhiyun anhu, dilarang darinya. Allah telah mengatakan ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru, tidaklah seseorang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dan dalam ayat yang lain, wajadalu bil batil, mereka berdebat bil batil, dengan alasan yang batil, liyudhidu bihil haqqa, agar mereka melenyapkan kebenaran. Jadi agar mereka melenyapkan kebenaran dan memenangkan kebatilan, itu tujuannya. Fa akhadtuhum, kata Allah apa? Aku akan mengazab mereka. Kalau dia tujuan jidalnya seperti itu, dengan alasan kebatilan untuk melenyapkan kebenaran, Allah akan azab mereka. Fa kaifa kana iqab, betapa pedihnya hukuman tersebut. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala,
wa kullu muttasimin bi ghairil islami was sunnati mubtadi'un karrafidati wal jahmiyati wal khawariji wal qadariyati wal murji'ati wal mu'tazilati wal karramiyati wal kullabiyati wa nadhairihim fahadhihi firaqud dhalali wa tawaiful bid'ah a'adzana Allahu minha. Kata penulis rahimahullah ta'ala, kullu muttasimin, setiap orang yang dicirikan bi ghairil islami wa sunnah, dengan selain Islam dan sunnah, berarti itu mubtadi, bid'ah. Kalau seseorang dicirikan dengan selain Islam dan sunnah, wah ini dia menyelisih Al-Quran, oh ini dia menyelisih sunnah. Ciri mereka itu menyelisih ini Al-Quran, ciri mereka itu, tanda mereka itu menyelisih sunnah, berarti itu dia mubtadi. Seperti apa? Karrafidah, ya, dia menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Wal Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karramiyah, Kullamiyah, dan semisal mereka. Nanti akan dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin siapa aja mereka itu. Fahadhihi firaqud dhalali, ini adalah kelompok-kelompok yang sesat, kata Syekh Utsaimin, penulis ya, rahimahullah taala. Wa tawaiful bid'ah, dan golongan-golongan yang bid'ah, a'adanallahu minha, semoga Allah melindungi kita darinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, alamatu ahlil bid'ah wa dzikru ba'dhi tawaifihim, tanda ahlil bid'ah dan menyebutkan sebagian kelompok-kelompok mereka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, li ahlil bid'ah alamatun, ya, untuk ahlil bid'ah dia memiliki tanda-tanda. Minha, salah satunya adalah yang pertama, annahum yattasifuna bi ghairil islami was sunnati bima yuhdithunahu minal bid'il qawliyati wal fi'liyati wal aqadiyati. Tanda yang pertama, annahum yattasifuna bi ghairil islam, bahwasanya mereka mensifati diri mereka dengan selain Islam dan sunnah. Dan ini dapat dilihat bagi orang yang dia memiliki ilmu. Oh, ini kelompok ini dia sifatnya selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bima yuhdithunahu, dengan apa yang mereka buat dari hal yang baru. Minal bid'il qawliyati, dari bid'ah ucapan atau perbuatan, dari bid'ah ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Ini tanda yang pertama, tersifati dengan selain Islam dan sunnah, dari apa yang mereka buat dari kebid'ahan ucapan, perbuatan dan keyakinan. Kedua, annahum yata'assabuna li araihim fala yarji'una ilal haqqi wa in tabayyana lahum. Tanda yang kedua adalah annahum yata'assabuna li araihim, bahwasanya mereka fanatik terhadap pendapat-pendapat mereka, fanatik buta. Fala yarji'una ilal haqqi, dan mereka tidak kembali kebenaran walaupun in tabayyana lahum, sudah terjelaskan bagi mereka. Dia tahu pendapatnya dia itu keliru, ada yang benar, tapi dia nggak mau rujuk, fanatik terdapat pendapatnya, nggak mau kembali kepada kebenaran. Itu tanda ahlul bid'ah yang kedua. Yang ketiga, annahum yakrahuna a'immatal islami wad dini, bahwasanya mereka membenci ulama-ulama Islam dan agama. Ini tanda bid'ah yang ketiga, dia benci para ulama. Kemudian wa min tawaifihim, termasuk dari golongan-golongan mereka, ini enggak semuanya, hanya beberapa. Yang pertama ar-rafidiyah, ya, Syiah ar-rafidiyah. Siapa itu ar-rafidiyah? Ini kita mengenal dari golongan-golongan yang keliru, ya.
kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang pertama ar-Rafidhiyyah, humul ladzina yaghluna fi alil baiti wa yukaffiruna man adahum minas sahabati aw yufassiqunahum wa hum firaqun syatta faminhum al-ghulatu alladzina idda'u anna aliyan ilahun. Nah, itu dahsyatnya udah syirik itu, bukan Islam. Wa minhum duna dzalik. Rafidhiyah, siapa itu Rafidhiyah? Humul ladzina yaghluna fi alil bait. Mereka adalah orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan dalam keluarga Nabi. Alil bait, keluarga Nabi. Wa yukaffiruna man adahum, dan mereka mengkafirkan orang-orang selain keluarga Nabi. Minas sahabat, dari sahabat dia kafirkan. Au yufassiqunahum, atau memfasikkan mereka. Ini Rafidhiyah. Wa hum firaqun syatta, dan mereka terdapat kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Ada banyak mereka itu juga terbagi. Faminhum, tapi dari mereka terdapat al-ghulatul ladina, orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan, alladzina, yaitu orang-orang yang idda'u, mengaku anna aliyan ilahun, bahwasanya Ali Tuhan. Lihat dahsyatnya itu orang-orang Syiah. Dia meyakini Ali Tuhan. Ini yang paling parahnya. Apa azam? Yaqum ya azam, kaif ya azam? Mazal tatanas. Ya, ada dari mereka yang mengatakan Jibril salah ngirim surat, seharusnya ke Ali, kenapa diberikan kepada Muhammad? Kan begitu, ngeri. Tapi yang paling dahsyatnya dia mengatakan Ali adalah Tuhan. Wa minhum duna dzalik, dan sebagian mereka ada yang di bawah itu. Wa awwalu ma dhaharat bid'atuhum fi khilafati Ali bin Abi Thalib hina qala lahu Abdullah ibnu Saba'in antal ilahu fa amara Ali radhiyallahu ta'ala anhu bi ihraqihim wa haraba za'imuhum Abdullah ibnu Saba'in ilal madaini. Kapan kebid'ahan ini muncul? Rafidhiyah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa awwalu ma dhaharat bid'atuhum, pertama kali nampak kebid'ahan mereka fi khilafati Ali, pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini Rafidhiyah bukan Islam ya. Pernah ditanya Syekh Al-Luhaidan, ditanya beliau kapan Rafidhiyah dia dikeluarkan dari Islam. Dia menjawab, sejak kapan Rafidhiyah Islam? Ya, bukan Islam, udah dia kesyirikan sudah itu. Dari akar-akarnya memang udah kesyirikan. Ali Tuhan, kaif Ali Tuhan? Ya, ini muncul ketika khilafah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, hina qala lahu, ketika ada yang berkata kepadanya, yaitu Abdullah bin Saba, berkata kepada Ali, antal ilah. Nah, lihat tuh. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi. Dia masuk Islam pura-pura munafik. Nah, ini bahayanya orang munafik. Enggak dilihat, enggak ditahu. Ya, Abdullah bin Saba berkata kepada Ali, antal ilah, kamu Tuhan. Maka apa? Fa amara Aliun radhiyallahu ta'ala anhu bi ihraqihi, maka Ali memerintahkan untuk membakar mereka. Ya, Ali bin Saba dan orang-orang yang mengikutinya. Wa haraba za'imuhum, dan kabur pembesar mereka. Za'im itu pembesar. Siapa pembesar mereka? Yaitu Abdullah bin Saba. Kabur ilal madaini, ke kota-kota. Kabur agar tidak dibakar, sehingga tersebarlah keyakinan yang diyakini oleh Abdullah bin Saba. Wa madhhabuhum fis sifati mukhtalifun. Faminhumul musyabbihu wa minhumul mu'attilu wa minhumul mu'tadilu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, madhhabuhum fis sifat, madhab mereka dalam sifat-sifat Allah itu mukhtalifun, berbeda-beda. Faminhumul musyabbih, sebagian dari mereka ada yang musyabbih, menyerupai ya. Mereka mengatakan tangan Allah menyerupai tangannya makhluk.
wajah Allah, menyerupai wajahnya makhluk. Ini mereka. Wa minhumul mu'attilus, sebagian dari mereka ada yang mu'attil, yang mentakwil. Kata mereka wajah itu maksudnya apa? Ganjaran. Tangan maksudnya apa? Kekuatan. Turun maksudnya apa? Yang turun adalah perintahnya, malaikatnya. Itu dia. Sebagian dari mereka mu'attil. Wa minhumul mu'tadilus, sebagian dari mereka ada yang pertengahan. Tapi memang udah keyakinannya rusak. Summu rafidatan, mereka dinamakan Rafidah. Rafidah itu artinya menolak. Ya, Rafidah menolak. Kenapa? Jatuh pulpennya. Summu Rafidatan li'annahum rafadu Zaid ibn Ali. Zaid ibn Ali ibn al-Husaini ibn Ali ibn Abi Talib. Hina sa'aluhu an Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fatarahhama alaihima farafaduhu wa ab'adu anhu wa sammu anfusahum syi'atan li'annahum yaz'umuna annahum yatashayya'una li alil baiti wa yantasiruna lahum wa yutalibuna bihaqqihim fil imamati. Ya, mereka dinamakan Rafidah. Rafidah itu artinya menolak. Dan juga mereka menamakan diri mereka dengan apa? Syiah. Itu artinya mendukung. Kenapa kok bisa arti Rafidah menolak? Syiah juga mereka dinamakan Syiah yang artinya mendukung. Perhatikan di sini. Mereka dinamakan Rafidah yang artinya menolak. Li'annahum rafadu Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Karena bahwasanya mereka menolak pendapat Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Hina sa'aluhu, ketika mereka bertanya kepadanya, itu kepada siapa? Zaid bin Ali. Mereka bertanya kepada Zaid bin Ali an Abi Bakrin wa Umar, tentang Abi Bakar wa Umar. Apa jawaban dari Zaid bin Ali? Fatarahama alaihima, mendoakan rahmat kepada keduanya, mendoakan kebaikan kepada Abu Bakar, mendoakan kebaikan kepada Umar. Lalu apa? Farafaduhu, mereka menjauhi Zaid bin Ali tersebut. Wa ab'adu anhu, dan mereka menjauhi Zaid bin Ali. Ya. Oleh karena itu dinamakan Rafidah, menolak. Ya, menolak Zaid bin Ali. Zaid bin Ali, ya, dia itu mendoakan kerahmatan kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan itu yang seharusnya. Tapi mereka nggak cocok, akhirnya mereka tolak itu, sehingga namanya la Rafidah, menolak. Wasamu anfusahum syi'atan, dan mereka menamakan diri mereka dengan Syiah. Apa tadi arti Syiah? Mendukung. Kenapa dinamakan Syiah? Li'annahum yaz'umuna, karena bahwasanya mereka menyangka annahum yatashayya'una li alil bait, bahwasanya mereka mendukung keluarga Nabi. Padahal mereka itu telah berbuat ghulu, berlebih-lebihan dalam mendukung keluarga Nabi, sehingga mereka mengkafirkan selain dari keluarga Nabi, mengkafirkan para sahabat. Li'annahum yaz'umuna annahum yatashayya'una li alil bait, karena bahwasanya mereka mengira bahwasanya mereka mendukung keluarga Nabi. Wa yantasiruna lahum, dan menolong mereka, menolong keluarga Nabi. Mereka kira itu, padahal tidak yang sebenarnya. Wa yutalibuna bihaqqihim, dan menuntut hak mereka fil imamati, pada kepemimpinan. Pada kepemimpinan. Ya, itulah yang kita bahas sebelumnya. Pemimpin yang paling berhak setelah wafatnya Nabi siapa? Abu Bakar. Itu yang harus kita yakini. Kenapa? Karena orang-orang Syiah mereka mengatakan, enggak, bukan Abu Bakar, seharusnya Ali. Oleh karena itu mereka mengkafirkan para sahabat. Siapa Abu Bakar? Kemudian Zaid bin Ali ini merahmati Abu Bakar. Siapa itu? Seharusnya yang memimpin itu Ali, bukan Abu Bakar. Oleh karena itu Zaid bin Ali diusir, ditolak. Dan dimasukkan di sini dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Abu Bakar adalah orang yang paling berhak dengan khilafah setelah Nabi SAW, karena ada orang yang menyelisihinya. Itu tentang Rafidiyah. Yang kedua Jahmiyah. Siapa itu Jahmiyah? Kaif? Mazilta tan'as? La, ijlis. La tan'as maratan ukhra. Kedua Jahmiyah,
nisbatan ila Jahmi ibn Safwan alladhi qatalahu Salimun atau Salamun ibnu Ahwaz sanata 121 lil hijrati madhhabuhum fi sifati at-ta'tilu wan nafyu wa fil qadari al-qawlu bil jabari wal fil imani al-qawlu bil irja'i wa huwa anna al-imana mujarradul iqrari bil qalbi wa laysal qawlu wal amalu minal imani fa fa'ilul kabirati indahum mu'minun kamilul imani fahum mu'attilatun jabariyatun murji'atun wa hum firaqun katsiratun. Ini Jahmiyah, dia ini macam-macam dia ya, semuanya dia serobot aja, dia campur aduk, gado-gado. Nisbatan ilal Jahmi bin Safwan, ya, dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Alladzi qatalahu Salim, ya, yang dibunuh oleh Salim atau Salam ibnu Ahwaz pada tahun 121 Hijriah. Madhabuhum fi sifat, madhab mereka orang-orang Jahmiyah ini dalam sifat-sifat Allah at-ta'tilu wan nafyu, mentakwil dan menafikan. Ini mazhab mereka, mentakwil dan menafikan. Ya Allah nggak cocok dengan ini, dinafikan. Masa Allah punya tangan, dinafikan. Atau mungkin tangan yang dimaksud kekuatan. Masa Allah punya wajah, dinafikan. Akhirnya apa? Allah nggak punya wajah. Atau ya dia ta'til di situ, yang dimaksud wajah adalah ganjaran, seperti itu. Itu dalam sifat. Wa fil qadari, dan dalam takdir mazhab mereka al-qaulu bil jabari, pendapat dengan jabariyah. Apa maksudnya jabariyah? Itu paksaan, yang dimana manusia terpaksa dengan perbuatannya. Dan itu udah kita bahas ya, jabariyah. Udah kita bahas belum? Yang di murojaah nanti, yang katanya manusia bergerak itu nggak ada kehendaknya manusia, semua paksaan. Itu kata mereka jabariyah. Dan itu udah kita bahas. Wa fil imani, dan pada keimanan al-qaulu bil irja, berpendapat dengan pendapatnya Murji'ah. Apa itu pendapatnya Murji'ah? Wa huwa annal imana, bahwasanya keimanan mujarradul iqrari bil qalbi, hanya sekedar mengikrarkan dengan hati. Ini ngerinya mereka. Dan ini banyak tersebar di mana-mana mazhab ini. Coba antum misalnya pernah gak dengar? Ya orang dia pakai jilbab, pakai cadar, yang penting hati, gitu kan? Pernah gak? Yang penting hati. Orang sholat, orang dia baca Quran, tapi dia melakukan ini dan itu, yang penting hati. Ada orang dia nggak sholat tapi hatinya bersih, itu bagus. Ini mazhab Murji'ah. Karena keimanan kata mereka cuman hanya sekedar mengikrarkan dengan hati. Walaisal qawlu wal amalu minal iman, dan bukanlah ucapan dan perbuatan dari keimanan. Oleh karena itu kata mereka, seseorang melakukan kesyirikan maka dia tetap iman. Karena kata mereka perbuatan, ucapan bukan termasuk dari keimanan. Selama dia melakukan kesyirikan dan meyakini Allah Maha Pencipta, ya udah cukup kata mereka, dia tetap muslim. Nah, ini mazhab Murji'ah. Fafa'ilul kabirati indahum mu'minun kamilul imani, pelaku dosa besar menurut mereka adalah orang mukmin. Ya, sempurna keimanannya, dan ini benar, dia mukmin, tapi enggak sempurna keimanannya. Tapi apa? Kurang keimanannya. Dan itu pendapat yang benar, mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar mukmin tapi kurang keimanannya, enggak sempurna. Karena mereka mengatakan apa? Imannya Nabi Muhammad SAW sama dengan imannya pezina, perampok, pembunuh. Karena kata mereka kan iman yang penting yakin hatinya.
nggak berkaitan dengan ucapan, nggak berkaitan dengan perbuatan. Baik dia melakukan zina, merampok, tapi hatinya yakin, berarti imannya sempurna. Itu mereka. Keliru besar. Maka apa? Fahum mu'attilatun, jabariyatun, murji'atun. Mereka mu'attilah. Tulis di bawahnya dalam sifat biar lebih enak. Walaupun di atas sudah ada. Maka mereka mu'attilah dalam sifat. Jabariyah dalam takdir. Murji'ah dalam keimanan. Jadi mereka gado-gado tuh. Tentang sifat Allah mereka mu'attilah. Tentang takdir Allah mereka jabariyah. Tentang keimanan dia murji'ah. Fahum firaqun katsiratun, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang banyak. Yang ketiga al-khawariju. Siapa itu khawarij? Apa arti khawarij? Orang-orang yang keluar. Keluar apa maksudnya di sini? Perhatikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa humul ladina kharaju liqitali Ali bin Abi Thalib bisabab at-tahkimi. Madhhabuhum at-tabarru'u min Utsmana wa aliyin wal khuruju ala al-imami idza khalafa as-sunnata wat takfiru fa'ilil kabirati wat takhliduhu fin nari wa hum firaqun adidatun. Khawarij humul ladina kharaju li qitali Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang memberontak untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Bisababi tahkim, dengan sebab tahkim, meminta penghukuman. Wa madhabuhum, madhab mereka adalah at-tabarru, berlepas diri dari Utsman dan Ali. Wal khuruju 'ala al-imami idza khalafa sunnata, dan memberontak kepada pemimpin apabila menyelisih sunnah. Ini madhab mereka. Sedangkan kita harus taat kepada pemimpin, baik itu soleh maupun tidak soleh. Selama tidak melakukan kekufuran yang nyata, selama masih sholat, maka harus mentaati. Kalau mereka ini pemimpinnya melakukan kemaksiatan dikit saja langsung berontak. Pemimpinnya misalnya melakukan ini sedikit saja langsung dia bicarakan di mimbar-mimbar. Ini mazhabnya mereka. Dan juga wa takfiru fa'ilil kabirati, dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, pezina kafir, perampok kafir. Wa takhliduhu finnar, dan mengkekalkannya dalam api neraka ya. Pezina kafir kekal dalam api neraka, perampok kafir kekal dalam api neraka. Itu mereka. Keliru ini. Sesat ini. Wa hum firaqun adidatun, dan mereka adalah kelompok yang beraneka ragam ya, bermacam-macam. Itu yang ketiga Qadariyah. Khawarij. Keempat Al-Qadariyah tuh. Siapa Qadariyah? Humul ladina yaquluna binafyil qadari an af'alil abdi. Wa anna lil abdi iradatan wa qudratan mustaqillina. Iradatan wa qudratan mustaqillaini ya. Di situ iradah dan qudrah keduanya mustaqillaini musanna. An iradatillahi wa qudratihi. Wa awwalu man azhara al-qawla bihi Ma'badu al-Juhani fi awakhir asri sahabati. Talaqahu an rajulin majusiyyin fil Basrati wa hum firqatani ghulatun wa ghairu ghulatin. Perhatikan harakatnya biar nanti kita bahas enak. Fal ghulatu yunkiruna ilmallahi wa iradatahu wa qudratahu wa khalqahu li af'alil abdi. Wa haula'i in qaradu aw kadu. Wa ghairul ghulati yu'minuna bi anna Allaha
alimun bi af'alil ibadi, lakin yunkiruna wuqu'aha bi iradatillahi wa qudratihi wa khalqihi wa huwa alladhi istaqarra alaihi madhhabuhum. Perhatikan di sini yang keempat, qadariyah. Siapa mereka ini qadariyah? Humul ladzina yaquluna binafyil qadari an af'alil abdi. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan binafyil qadar, meniadakan takdir dari perbuatan-perbuatan hamba. Kata mereka perbuatan hamba itu tidak ditakdirkan. Ngerinya itu. Kata mereka perbuatan hamba tidak ditakdirkan oleh Allah. Wa anna lil abdi iradatan wa qudratan mustaqillaini, bahwasanya hamba memiliki iradah, kehendak, wa qudrah, kemampuan, mustaqillaini, yang keduanya berpisah dari kehendaknya Allah dan kemampuannya Allah. Jadi kata mereka kehendaknya hamba itu nggak ada sangkut pautnya dengan kehendaknya Allah. Ya kehendaknya hamba ya udah berarti kehendaknya hamba doang. Kemampuannya hamba kata mereka nggak ada sangkut pautnya dengan kemampuan Allah. Berpisah. Ini keyakinannya mereka. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu ini karena keinginan saya, bukan karena keinginan Allah. Nah, itu ngerinya. Wa awwalu man azharal qaula, pertama kali orang yang menampakkan ucapan ini adalah Ma'bad al-Juhani. Ini pertama kali yang mencetuskan al-Qadariyah, Ma'bad al-Juhani. Fi awakhiri asri sahabati, pada akhir-akhir masa sahabat. Talaqahu an rajulin majusiyin. Ya, dia mengambilnya itu. Nah, ini perhatikan pentingnya seorang dalam belajar memilih guru. Ini Ma'bad al-Juhani, kenapa dia bisa sampai seperti itu, mengatakan tidak ada takdir, mengatakan kehendaknya hamba nggak ada sangkut pautnya dengan kehendaknya Allah dan seterusnya. Karena apa? Talaqahu an rajulin majusiyin. Dia mengambil ilmu dari laki-laki majusi. Ya, berguru dengan orang majusi, dengan orang kafir. Fil Basra, di Basrah. Sehingga jadilah dia seperti itu. Wahum firqatani, dan mereka ada dua kelompok. Gulah, berlebih-lebihan. Wa ghairu gulah, dan tidak berlebih-lebihan. Ya, ekstrim dan tidak ekstrim. Ya, gulah berlebih-lebihan bisa ekstrim. Juga antum terjemahkan ekstrim dan tidak ekstrim. Fal gulah, yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, mereka adalah yunkiruna ilmu Allah, yang mengingkari keilmuan Allah. Wa iradatahu, dan kehendaknya Allah. Wa qudratahu, dan kemampuannya Allah. Wa khalqahu li af'alil abdi, dan ciptaannya Allah terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Ini yang gulah, ekstrim. Kata mereka Allah enggak mengetahui perbuatan hamba. Allah enggak menghendaki perbuatan hamba. Allah tidak memampui perbuatan hamba. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Ini ekstrim. Tapi apa? Haulai inqaradu, mereka yang ini inqaradu, telah musnah. Aukadu, atau hampir musnah. Ya, hampir-hampir orang tidak ada yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Ini yang ekstrim. Yang kedua ghairul gula, yang tidak ekstrim, dan ini yang masih ada sampai sekarang ini. Seperti apa mereka? Yu'minuna bi anna Allah alimun bi af'alil ibadi. Mereka mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Iya, mereka mengimani itu. Allah mengetahui perbuatan hamba. Ini enggak ekstrim. Tapi apa? Yunkiruna wuqu'aha bi iradatillah. Mereka mengingkari terjadinya perbuatan hamba dengan kehendaknya Allah. Allah Maha mengetahui perbuatan hamba, tapi terjadinya perbuatan hamba itu bukan kehendak Allah. Lihat. Paham ya? Kata mereka apa yang enggak ekstrim ini? Allah mengetahui perbuatan hamba, tapi mereka mengingkari terjadinya perbuatan hamba dengan kehendak Allah. Jadi maksudnya kata mereka perbuatan hamba itu bukan kehendaknya Allah, tapi mereka meyakini Allah Maha mengetahui, tapi perbuatan hamba bukan kehendak Allah. Wa qudratihi, dan kemampuannya, wa khalqihi, dan ciptaannya. Paham ya? Yang tidak ekstrim gimana? Mereka meyakini Allah Maha mengetahui, tapi mereka mengatakan perbuatan hamba bukan kehendak Allah, bukan kemampuan Allah, bukan ciptaan Allah. Itu mereka.
wa huwa alladhi istaqarra alaihi madhhabuhum, dan dia adalah yang menetap di atasnya mazhab mereka, yaitu masih ada sampai sekarang ini. Masih ada sampai sekarang ini. Kelima, al murji'atu, murji'ah. Humul ladina yaquluna bi irja'il amali 'anil imani ay ta'khirihi anhu falaysa al-'amalu 'indahum minal imani wal imanu mujarradul iqrari bil qalbi fal fasiqu 'indahum mu'minun kamilul imani wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi aw taraka ma taraka minat ta'ati wa idha hakamna bi kufrin man taraka ba'da syara'i'id dini fadzalika li'adamil iqrari. Wa idha hakamna bi kufri, yaitu enggak tanwin karena dia mudhaf, man mudhaf ilaih. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'd asy-syara'i'id dini fadzalika li'adamil iqrari bi qalbihi la li tarki hadzal 'amali wa hadza madhhabul jahmiyati wa huwa ma'a madhhabil khawariji ala tarafai naqidin Murji'ah, siapa mereka itu Murji'ah? Murji'ah itu artinya mengakhirkan. Apa arti Murji'ah? Mengakhirkan atau memisahkan, bisa juga. Kenapa dinamakan memisahkan, mengakhirkan? Wa humul ladzina yaquluna bi irja'il amali 'anil iman. Mereka adalah yang mengatakan dengan memisahkan amalan dari keimanan, ay ta'khirihi anhu, mengakhirkan darinya. Kata mereka, amalan bukanlah termasuk dari keimanan, ucapan bukanlah termasuk dengan keimanan. Iman itu hanya ada yang di hati saja. Dan ini banyak yang tersebar di orang-orang awam. Kata mereka, yang penting hati, yang penting hati. Orang dia nggak sholat, orang dia berzina, yang penting hati. Orang ini, orang itu, yang penting hati. Kata mereka, falaisal amalu indahu minal iman. Falaisal amalu indahu minal imani, maka bukanlah amalan di sisi mereka termasuk dari keimanan. Wal imanu mujarradul iqrari bil qalbi. Keimanan hanya sekedar mengikrarkan dengan hati saja, yang penting hati gitu. Sehingga apa? Fal fasiqu indahu mu'minun kamilul imani. Orang yang fasik di sisi mereka, orang yang fasik menurut mereka adalah orang yang beriman sempurna keimanannya. Jadi orang pelaku zina ya beriman sempurna keimanannya, sama dengan imannya ustadz-ustadz, sama dengan imannya Nabi Muhammad, sempurna keimanannya. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, walaupun yang dia lakukan apa yang dilakukan dari kemaksiatan, walaupun dia melakukan maksiat ini, maka dia mukmin kamilul iman, sempurna keimanannya. Karena kata mereka yang penting hati. Au taraka ma taraka minat ta'ati, walaupun dia meninggalkan apa yang ditinggalkan dari ketaatan, walaupun dia enggak sholat, walaupun dia enggak berpuasa, walaupun dia enggak haji, walaupun, tapi dia tetap mukmin kamilul iman. Yang penting hati, kata mereka. Ini ngeri. Orang awam kalau dikasih tahu ini enak sekali dia. Wah, enak sekali ya, zina yang penting hati. Ya udahlah, yang penting yakin. Kita zina enak sudah sana sini. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'da syara'i'id dini. Wa idza hakamna, apabila kita menghukumi, bi kufri man taraka, dengan kekufuran sebagian orang yang meninggalkan, apabila kita menghukumi dengan kekufuran orang yang meninggalkan sebagian syariat-syariat agama. Ana ulangin, apabila kita menghukumi dengan kekufuran orang
yang meninggalkan sebagian syariat-syariat agama, kata mereka apa? Fadzalika li'adamil iqrari biqalbihi. Demikian itu karena tidak ada pengikraran dengan hatinya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan pelaku syirik kafir, kekal dalam api neraka, kata mereka kafir kekal dalam api neraka bukan karena syiriknya, tapi karena tidak ada pengikraran dalam hati. Li'adamil iqrari biqalbi, karena dia enggak yakin. Itu. Jadi bukan karena amalannya, kata mereka, tapi karena hatinya enggak yakin, tidak mengikrarkan dengan hatinya. La litarki hadzal amali, ini dia. Bukan karena meninggalkan perbuatan ini. Ya kalau kita tadi kiaskan dengan syirik sama. Wa hadza madhhabul Jahmiyah, dan ini madhab Jahmiyah. Wa huwa ma'a madhhabil Khawarij ala tarafai naqidin, dan dia bersama madhab Khawarij, yaitu di atas dua kelompok yang berlawanan, jadi berseberangan. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar ya nggak apa-apa, sempurna keimanannya. Dia berzina, merampok, ini dia tetap mukmin, sempurna keimanannya. Tapi Khawarij mengatakan pelaku dosa besar apakah? Kafir. Berseberangan tuh. Yang tadi ini bergampang-gampangan, yang ini ekstrim, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, Masya Allah. Ini mau dilanjutkan? Lanjut ya, sampai amma binisbati ila imamin muayyanin. Baru nanti kita tutup insya Allah. Dilanjut sore. Kita selesaikan dulu ini firqah-firqah ini, biar nanti sore kita tenang, ngambil sedikit. Kalau juga ini firqah tanggung. Yang keenam, Mu'tazilah. Mu'tazilah dia adalah orang yang memisahkan juga. Arti Mu'tazilah orang yang memisahkan. Tadi Murji'ah mengakhirkan, bisa juga memisahkan. Mu'tazilah di sini memisahkan. Siapa mereka itu? Atba'u Wasili ibni Atha alladhi i'tazala majlisal Hasanil Basri. Mu'tazilah adalah pengikutnya Wasil bin Atha yang dia i'tazala, memisahkan diri dari majlisnya Hasan al-Basri. Wa qarrara anna al-fasiqa fi manzilatin baina manzilataini, la mu'minun wala kafirun, wa huwa mukhalladun fin nari. Wa taba'ahu fi dzalika Amru ibnu Ubaid. Wa madhhabuhum fi sifati at-ta'tilu kal jahmiyati, wa fil qadari qadariyatun yunkiruna ta'alluqa qada'illahi wa qadarihi bi af'alil 'abdi, wa fi fa'ilil kabirati annahu mukhalladun fin nari wa kharijun minal imani fi manzilatin baina manzilataini al-imanu wal kufru, fi manzilatin baina manzilataini. Bisa dibaca al-imanu, bisa dibaca al-imani ya. Al-imani wal kufri itu dia badal ba'd min kul. Kalau al-imanu wal kufru dia khabar mubtada mahdhuf. Wa hum aqsul jahmiyati fi hadainil aslaini. Keenam, Mu'tazilah. Ya, tadi dia pengikutnya Wasil bin Atha karena memisahkan diri dari majelisnya Hasan al-Basri. Ya, tazala, oleh karena itu dia makan Mu'tazilah, memisahkan diri. Perhatikan di sini apa keyakinan mereka. Wa qarrara, mereka dia mengikrarkan annal fasiqa fi manzilatin baina manzilatain, bahwasanya fasik, orang yang melakukan dosa besar, itu berada di suatu tempat di antara dua tempat. Maksudnya apa? Bukan mukmin, bukan kafir. Jadi kalau ada orang yang berzina, kata mereka ini bukan mukmin, tapi bukan juga kafir. Di antara dua tempat itu, tengah-tengah kata mereka. Tapi itu di dunia ya, bukan mukmin, bukan kafir. Kalau di akhirat kata mereka mukhalladun finnar, kekal dalam api neraka. Jadi kalau ada orang yang berzina di dunia, dia katakan ini bukan mukmin, bukan kafir, tapi kalau nanti di akhirat itu dia kekal dalam api neraka. Paham ya maksudnya? Kalau di dunia dia hukumi apa? Bukan mukmin, bukan kafir. Tapi kalau dia di akhirat dia hukumi apa? Kekal dalam api neraka.
Wa taba'ahu fi dzalik, yang mengikutinya pada hal itu Amr ibnu Ubaid. Wa madhhabuhum fi sifati, madhab mereka dalam sifat-sifat Allah adalah at-ta'til, ya, mentakwil. Seperti Jahmiyah. Wa fil qadari, dan pada takdir Qadariyah, seperti Qadariyah sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu yunkiruna ta'alluqa qada'illahi wa qadarihi. Mereka mengingkari berkaitannya ketentuan Allah dan takdir Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kata mereka perbuatan hamba enggak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah, takdir Allah. Itu Qadariyah. Nah, mereka dalam takdir seperti Qadariyah. Ya, gado-gado. Wa fi fa'ilil kabirati, dan pada pelaku dosa besar annahu mukhalladun finnar, bahwasanya dia kekal dalam api neraka. Wa kharijun minal imani, dan keluar dari keimanan, fi manzilatin baina manzilatain, ya, di antara dua tempat, bukan mukmin bukan kafir, yaitu al-iman wal kufri, bukan mukmin bukan kafir, dia di antara dua itu. Wa wa aqsul jahmiyati fi hadainil aslaini, dia kebalikan dari Jahmiyah pada dua pokok ini. Yang ketujuh al-karramiyatu. Kenapa dinamakan al-karramiyah? Atba'u Muhammad bin Karramin, karena dia pengikut-pengikutnya Muhammad bin Karram. Al-mutawaffa sanata mi'ataini wa khamsin wa khamsina lil hijrah. Ya, wafat pada tahun 255 Hijriah. Yamiluna ila tashbihi wal qawli bil irja'i wa hum ta'ifu mu'ta'addidatun. Yamiluna ila tashbih, mereka pada sifat-sifat Allah condong kepada tashbih, penyerupaan. Ini pada sifat-sifat Allah, tulis di bawahnya sifat, pada sifat Allah. Yamiluna ila tashbih, yaitu pada sifat. Kata mereka wajah Allah sama seperti wajah makhluknya, seperti itu. Wal qawli bil irja, dan mengatakan dengan murji'ah, yaitu pada keimanan, ya, qaul pada keimanan seperti murji'ah. Pada keimanan seperti murji'ah, tulis aja enggak apa. Wal qaul, yaitu perkataan pada keimanan, bil irja seperti murji'ah. Wa hum tawaifu muta'addidatun, dan mereka adalah kelompok-kelompok yang bermacam-macam. 8 terakhir, as-salimatu. Kenapa dinamakan salimah? Atba'u rajulin yuqalu lahu ibnu salimin. Ya, dia pengikut seorang lelaki, dikatakan atau namanya adalah ibnu salim, sehingga nama kelompoknya salimah. Ya, kalau antum buat ada orang buat kelompok misalnya apa? Adit gitu kan. Nanti jadi kalau nama kelompoknya Aditya gitu kan. Salim jadi Salimah. Jaham bin Safwan jadi Jahmiyah, kan gitu. Yaquluna bit tashbih, mereka mengatakan dengan penyerupaan. Jadi pada sifat-sifat Allah mereka tashbih, menyerupakan. Sifat Allah serupa dengan makhluknya. Sifat Allah sama serupa dengan makhluknya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, perhatikan di sini. Wa hadhihi hiya at-tawaifu allati dzakaraha al-muallifu thumma qala wa nadhairuhum mithlul asy'ariyati atba'i Abil Hasani Ali ibn Ismaili al-Ash'ari kana fi awwali amrihi yamilu ila al-i'tizali hatta balagal arba'ina min umrihi thumma a'lana taubatahu min dhalik wa bayyana butlana madhhabil mu'tazilati wa tamassaka bi madhhabi ahli sunnati. Perhatikan di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi hiya at-tawaifu allati dzakaraha al-muallif, ini dia adalah golongan-golongan yang disebutkan oleh penulis di matanya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di syarah. Tsumma qala, kemudian penulis mengatakan wa nadhairuhum, dan semisal-semisal mereka. Seperti apa semisal mereka? Dikasih contoh di sini kata Syekh Utsaimin, semisal mereka adalah mithlul asy'ariyah, seperti asy'ariyah. Siapa itu asy'ariyah? Kenapa dinamakan asy'ariyah?
atba'i Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Karena dia pengikutnya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, sehingga dinamakan Asy'ariyah. Abul Hasan al-Asy'ari. Apa mazhab mereka, keyakinan mereka? Karena fi awwali amrihi, dahulu pada awal perkaranya, kata Syekh Utsaimin, yamilu ilal i'tizal, condong kepada mazhab Mu'tazilah. Ilal i'tizal yaitu kepada mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah sudah kita bahas bagaimana mereka itu. Jadi Asy'ari itu condong kepada mazhab Mu'tazilah. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari pada awal perkaranya condong kepada mazhab Mu'tazilah. Hatta balaghal arba'ina min umrihi, hingga sampai umur 40 tahun dari umurnya. Hingga sampai 40 tahun dari umurnya. Thumma a'lana taubatahu, kemudian beliau memberitahukan taubatnya dari hal itu. Dia bertaubat dari mazhab Mu'tazilah. A'lana, memberitahukan. Wa bayyana butlana madhabil Mu'tazilati, dan menjelaskan kebatilan madhabnya Mu'tazilah. Ya, umur 40 tahun dia taubat. Kalau ini ternyata madhabnya keliru, menjelaskan kebatilannya. Wa tamassaka bi madhabi ahli sunnati, dan dia berpegang teguh dengan madhab ahlu sunnah rahimahullahu ta'ala Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi dia di akhir ayatnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Amma man yantasibuna ilaihi fabaqau ala madhabin khasin yu'rafu bi madhabil asy'ariyyati la yuthbituna minas sifati illa sab'an za'amu anna al-aqla dalla 'alaiha wa yu'awwiluna ma 'adaha wa hiya al-madhkuratu fil hadzal baiti fi hadzal baiti hayyun 'alimun qadimun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Kalau kita di Indonesia wujud ki dan baqa itu. Walahum bid'un ukhra fi ma'na al-kalami wal qadari wa ghairi dzalik. Nah, perhatikan ini terakhir. Amma man yantasibuna ilaihi, adapun orang-orang yang menisbatkan dirinya kepadanya. Hi itu ke siapa? Hah? Siapa? Ismail. Kok Ismail? Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ismail mah itu nanti nama kakeknya. Jadi bukan nama kakeknya, nama bapaknya. Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Amaman yantasibuna ilaihi, adapun orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Abul Hasan al-Asy'ari, seperti di Indonesia ini, katanya mazhab kita Asy'ari. Fabaqau ala madhabin khasin, maka mereka tetap di atas mazhab yang khusus. Ya, padahal mungkin Abul Hasan al-Asy'ari sudah bertaubat, tapi dia enggak mau menerima taubatnya itu. Yu'rafu bi madhhabil asy'ariyati, diketahui dengan madhab Asy'ariyah. Jadi mereka punya madhab khusus di sini orang-orang Indonesia yang mengaku Asy'ariyah, padahal Imam Abul Hasan al-Asy'ari sudah bertaubat. Apa madhab mereka? La yuthbituna minas sifati illa sab'an. Mereka tidak menetapkan dari sifat-sifat Allah kecuali 7. Mereka hanya menetapkan 7 sifat. Kenapa? Kok cuma 7? Yang lainnya kemana? Za'amu annal aqla dalla 'alaiha. Mereka mengira bahwasanya akal menunjukkan atas hal itu. Kalau yang 7 ini sesuai dengan akal, kata mereka, sehingga mereka tetapkan. Yang lainnya kemana? Wa yu'awwiluna ma 'adaha, dan mereka mentakwil apa yang selain 7 tersebut, karena kata mereka enggak sesuai dengan akal. Apa 7 sifat tersebut yang mereka tetapkan yang katanya karena sesuai dengan akal? Wahiyal madhkuratu fi hadzal bait, dan mereka dan dia adalah yang disebutkan dalam bait ini hayyun. Ini sifat yang dia tetapkan pertama, alimun, ya, hayyun maha hidup, alimun maha mengetahui, qadirun maha mampu, wal kalamu lahu, dan ya firman Allah, ya Allah berbicara, tapi dia nanti ada penyelisihan dalam berbicara, sudah kita bahas. Kata mereka berbicaranya Allah itu adalah ungkapan makna dalam diri Allah Subhanahu wa taala, enggak ada suara, enggak ada hurufnya, adapun huruf dan suara itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang sudah kita bahas.
Iradatun kehendak, ya Allah Maha berkehendak. Wa kadzalika as-sam'u wal basaru, dia menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang lainnya mereka ingkari, yaitu mereka takwil, ya. Walahum bid'un ukhra, dan mereka memiliki kebid'ahan yang lain fi ma'nal kalam, ini pada tentang kalam. Dan itu udah kita bahas ya, bahwasanya menyelisih sifat bicaranya Allah ada dua, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Wal qadari, dan dalam permasalahan takdir juga mereka menyelisih, wa ghairi dzalik, dan selain itu nanti itu dibahas di kitab yang lebih luas insyaallah taala. Ya, masih panjang perjalanan antum, oleh karena itu ana minta semangat antum dan ini dimurojaah kembali, dan insyaallah nanti kita lanjut di sore hari, dan semoga itu pertemuan terakhirnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi